Edufancast, sharing on Funway. Bunga mawar, bunga melati, ditanam di kebun memakai cangkul. Kuucap salam setulus hati. Assalamualaikum sahabat Lab School. Hai, semangat pagi sahabat Lab School. Kenapa semangat pagi? Kan ini sudah siang. Oke, tetap ya, walaupun pagi, siang, sore harus tetap semangat. Jadi Bu Guru mengucapkan semangat pagi sahabat Lab School. Oke, hari ini kita sudah kedatangan tamu. Siapakah tamu kali ini? Oke, kita perkenalkan ya. Ada Nikesha. Hai Nikesha. Ada Karel. Hai Karel. Hai Ibu. Coba sahabat Lab School pingin kenal dengan mereka, kita kenalan dulu ya. Oke, silakan Nikesha, perkenalkan kepada sahabat Lab School. Halo sahabat Lab School, perkenalkan nama saya Nikesha Faihamka dari kelas 4 Ibnu Sina. Halo sahabat Lab School, nama saya Karel Zabdil Zilbi dari kelas 4 Ibnu Sina. Wah, sahabat Lab School, mereka ternyata dari kelas 4 Ibnu Sina. Oke, kelas 4 Ibnu Sina itu kelas apa ya? Di Lab School itu? Kelas excellent. Kelas excellent, salah satu kelas excellent. Nah, mereka datang ke sini untuk sharing-sharing sama kita, untuk bercerita pengalaman tentang belajar mereka di rumah selama pandemi ini. Nah, tema obrolan kali ini kita akan membahas tentang trik jitu belajar daring biar nggak boring. Oke, mereka akan menceritakan nih bagaimana belajar mereka di rumah selama daring ini. Apakah menyenangkan atau menjenuhkan? Dan nanti mereka akan kasih trik and tripnya biar belajar di rumah tidak membosankan. Oke, Nike, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah. Oke, Karel sehat? Alhamdulillah baik Bu. Sehat? Sehat. Pertanyaan ibunya sehat. Dijawabnya baik. Oke. Bagaimana rasanya datang ke sekolah? Setelah sekian lama di rumah saja? Seru, senang banget. Senang Bisa banget. ketemu Tapi guru. ketemunya sama Bu Guru saja ya sekarang. Tidak ketemu teman-teman yang lain. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang belajar ya, tentang belajar di rumah. Nah, sudah berapa lama ya kita belajar di rumah ini? 1 tahunan Bu. 1 1 tahun. Ya. Virus COVID-19 itu sudah berapa lama ada di Indonesia itu ya? Sudah 1 1 tahun. Sudah ulang tahun bahkan ya. Aduh, jangan diucapkan selamat ulang tahun ya. Kalau selamat ulang tahun nanti mau ulang tahun lagi. Biar mereka pergi. Ayo, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita bisa bertemu, bertatap muka, belajar lagi di sekolah ya. Amin. Iya. Nih, Ibu mau tanya sama kalian. Pertama kali mendengar ada virus COVID-19, apa yang ada di benak kalian? Oke, Karel dulu deh. Takut Takut keluar, ngapain? takut ketemu sama Takut orang, keluar, takut ketemu sama orang. takut kena virus corona. Kalau kena virus corona akan gimana ya? Ya sakit. Sakit. Apa yang akan dirasakan katanya? Katanya ya. Sesak napas, Sesak napas, hilangnya cap rasa, oke. sakit batuk, flu dan lain-lain. Iya, berdasarkan informasi seperti itu ya. Katanya bila terkena virus itu hilang penciuman gitu ya, rasa, kemudian itu kan ke dalam pernapasan ya. Nah, menurut Nike apa yang pertama di benak? Oh, ada ya ternyata virus COVID-19 yang konon katanya sangat membahayakan. Coba ceritakan apa yang ada di pikiran Nike. Menurut saya COVID-19 itu kan berbahaya sekali Bu, karena sebuah wabah yang menular antar manusia. Sekarang sudah menyebar ke negara-negara lain termasuk negara kita Indonesia. Wabah ini berasal dari Wuhan, Cina pada Desember 2019.
Penyebabnya coronavirus. Coronavirus yang mengakibatkan penyakit pada saluran pernafasan yang menyerang kepada manusia dan hewan, khususnya manusia dengan gejala flu, demam, batuk kering, dan sesak nafas. Gejala khasnya adalah hilangnya penciuman dan pengecap rasa. Dan akhirnya banyak kasus kematian akibat wabah ini, Bu. Jadi saya takut lengkap sekali penjelasannya sahabat Lab School. Wah, subhanallah tuh ya, pengetahuan sampai kita akhirnya tahu seperti apa sih ya itu virus itu, sangat menakutkan. Bahkan kalau kita lihat di televisi itu angkanya semakin bertambah gitu ya. Setiap hari sampai Bu Guru suka takut kalau lihat angka hari ini, update hari ini gitu ya. Mending gak dilihat deh gitu ya. Nah, apakah karena virus itu lantas kita harus tadi seperti Karel tadi katanya takut ya, takut ketemu orang. Tapi kalau ini kan sudah 1 tahun nih, masa kita dengan adanya virus ini karena takut diam di rumah saja, apakah boleh gitu? Karena takut udah aku mah gak kemana-mana, aku mah di rumah aja, diam di kamar bersembunyi karena takut virus itu datang ke kita, boleh kayak gitu? Enggak. Tidak. Jadi tetap harus beraktivitas, tetap harus menjalankan kewajiban kita. Kalau misalnya ketika awal bulan Maret tahun lalu sekolah kita Lab School ini begitu ada instruksi dari pemerintah sekolah di rumah. Nah, libur dulu, pertama kan libur dulu ya. Wah, anak-anak seneng kan libur gitu lama. Tapi lama-lama jenuh ya gitu. Nah, setelah itu sama guru-guru di sekolah juga bingung dengan keadaan seperti ini. Harus kebayangkan memindahkan belajar yang biasanya di sekolah nih ketemu tatap muka menjelaskan, harus dipindahkan ke rumah dengan menggunakan media. Alhamdulillahnya sekarang kan ada media yang bisa membuat kita bisa belajar daring. Ada internet ya, ada handphone, lewat WA gitu. Kebayang kalau misalnya pandemi ini ketika belum zaman secanggih ini. Dulu juga pernah kan ada wabah. Ya seperti itu. Semua aktivitas diliburkan. Iya, dulu ya ada wabah bukan virus COVID-19 tapi sejenis itu, wabah yang mengakibatkan semua harus menghentikan aktivitas. Nah, pada awal pandemi, kalian pasti orang tua kalian juga begitu ya? Bekerja dari rumah, WFH gitu ya. Jadi kita semua ada di rumah. Bahkan untuk sholat ke masjid saja itu tidak boleh. Masjid ditutup. Betul nggak? Betul. Iya, tidak boleh ada aktivitas di luar rumah. Tapi sampai kapan sih ini bisa begini? Coba kalau seperti ini terus, ini sudah 1 tahun loh. Masa harus terus takut? Nah, akhirnya Bu Guru nih di sekolah mencari cara bagaimana supaya bisa belajar daring lewat media yang ada. Nah, akhirnya seperti sekarang, kalian belajar lewat apa saja coba sekarang? Media sosial. Media sosialnya apa? HP, terus? Laptop, komputer, lewat Zoom, Google Meet, ya, Google WA. Form, banyak media yang bisa kita akses. Ya, kita akses untuk belajar ya. Nah, jadi jangan khawatir, walaupun misalnya sekarang pandemi ini masih berlanjut, tapi kita harus tetap belajar, betul nggak? Betul. Tidak boleh takut. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kalau di rumah itu kan belajar harus daring tiap hari, Zoom lagi, tugas lagi gitu ya. Setor tugas, hafalan dan sebagainya. Itu bosan nggak sih? Bosan. Tapi kalau bosan, aku mah nggak mau ikutan Zoom gitu nggak? Enggak. Aku mah mau pura-pura aja nyalain Zoom-nya, tapi kameranya dimatiin, akunya mah mau tidur gitu. Boleh nggak gitu? Tidak boleh. Pernah gitu ya Karel? Enggak. Nah, berarti kan menghindari kebosanan itu harus kita sendiri ya. Nah, masa mama hanya, ayo hari ini Zoom, siapkan laptopnya, HP-nya, tugas dari Bu Guru ya. Biasanya bundanya yang seperti itu. Nah, tapi kan kalian sudah besar. Nah, sekarang Ibu tanya sama Karel, kalau di rumah ketika belajar daring, siapa yang mempersiapkan? Ya kadang orang tua, kadang aku sendiri. Oke, kalau Nike? Kalau Nike sih
nyiapin sendiri, tapi Iya. untuk HP-nya atau laptop, komputer itu orang tua. Tapi Ya, kalau Kesha masih HP palingan ngecas gitu. iya. Kalian punya handphone sendiri-sendiri nggak? Punya. Enggak. Punya. Tidak. Jadi memang Nike itu HP orang tua dipinjamkan gitu Iya. ya. Kalau Karel punya sendiri? Punya. Oke, berarti bisa menggunakan. Tapi ini Ibu mau tanya nih, kalau lagi belajar Zoom, HP-nya setelah belajar Zoom suka dipakai untuk yang lain nggak? Enggak boleh. Nggak boleh. Nggak Suka boleh. dimarahin. Suka dimarahin. Ya, Karena sama. banyak laporan nih. Bu, hari ini nggak ikutan Zoom ya, HP-nya Bunda Sita. Karena bukan Zoom tapi malah main game katanya gitu. Ada yang kayak gitu ya. Iya. Nah, berarti kan kalian sudah bertanggung jawab ya, tidak boleh menggunakan handphone untuk hal-hal selain belajar gitu. Apalagi ketika belajar yang lain Zoom, ini malah main game gitu ya. Iya. Nah, kangen sekolah nggak sih? Kangen banget, Bu. Kangen banget. Nika, apa yang dikangenin dari sekolah? Kangen ketemu ibu guru, bermain. Baru dikangenin dong ya. Iya. Bermain sama siapa? Bermain sama teman-teman. Oke, bermain sama teman-teman. Terus rindu suasana sekolah. Rindu suasana sekolah. Karena sekolah kita luas, pasti banyak tempat yang sangat jadi kenangan ya. Iya. Kangen nih. Bisa lari ke Perpu iya, lari ke sana kemari Iya. kata Karel mah. Kalau Karel apa yang dirindukan dari sekolah? Sama. Rindu saat teman, main saat teman, ketemu sama guru-guru, belajar di kelas. Yang paling menyenangkan di sekolah tuh biasanya momen apa sih? Bukan belajar aja nih ya, kan kegiatan tuh Bermain banyak. dengan teman. Ada eskul kan, Eskul. ada pensi, ada PBL, ada pengling. Nah, yang paling kalian ini saya paling suka nih ini gitu, kegiatan ini apa? Eskul sama pengling. Ekskul sama pengling. Nike? Bermain, curhat sama teman-teman, pengling juga sama. Pengling curhat. Sama Suka ketemu curhat. guru-guru. Iya. Curhat sekarang bisa via WA juga ya. Bisa. Iya, itu yang bikin kangen ke sekolah sahabat Lab School itu katanya. Aduh, yang itu dikangenin tuh apalagi pengling. Pengling berangkat subuh-subuh naik bis ke satu tempat, apalagi kelas 4 ini kita tujuannya harusnya ke Kidzania ya. Tempat yang sangat ingin dikunjungi oleh sahabat Lab School karena di sana kita bisa menjadi pura-pura jadi orang dewasa, betul nggak? Ya, Jadi betul. koki, jadi polisi. Nah, itu tuh cita-cita kelas 4 itu pingin ke sana. Tapi dengan berat hati tahun ini kita tidak bisa ke sana. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa ke sana ya. Amin. Oke, tadi kan yang dikangenin di sekolah itu. Sekarang nih tadi kan jenuh ya, di Iya. rumah jenuh. Upaya apa sih supaya nggak jenuh di rumah? Nih, nggak jenuh belajar terus aja nih. Coba nih Kay. Supaya menghilangkan rasa jenuh yang dirasa di rumah tuh harus datang dari diri sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh Nike? Agar tidak jenuh, trik-triknya tempat belajar baru seperti di halaman, di teras, Oke. dan lain-lain. Lalu saat belajar juga bisa menyediakan cemilan kesukaan kita. Oke, iya itu katanya teman-teman sahabat Lab School kata Nike Syama belajar tuh jangan di situ aja terus. Misalnya nih, Iya. saya biasanya di ruang tamu, sekali-kali pindah tadi ya ke halaman depan, ke belakang, asal jangan di kamar mandi mungkin ya. Masa nge-zoom di kamar mandi? Itu nanti kelihatan sama teman-teman. Itu lagi ngapain di kamar mandi? Semua biar nggak jenuh, nggak di satu tempat saja gitu ya, pindah-pindah gitu. pindah-pindah. Terus tadi sediakan camilan. Kalau misalnya sama bu gurunya boleh untuk Iya. ngemil dulu atau di sela-sela istirahat boleh ya. Tapi kalau ketika Zoom sambil makan nggak sopan kayaknya ya, kecuali kalau minum. Terus tadi apa lagi? Oke, dari Karel. Apa? Mengatur waktu. Mengatur waktu. Contohnya kita jangan terlalu fokus sama tugas di sekolah. Iya. Jadi kita sekali-sekali misalnya main di luar atau buat apa. Oke, katanya
walaupun misalnya banyak tugas di sekolah, sahabat Lab School, tapi jangan fokus terus ya. Tapi jangan lupa kerjakan dulu tugasnya. Kalau sudah selesai, boleh main sama teman, tapi harus tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak. Sekarang banyak istilah loh, setelah ada COVID ini banyak istilah 3M, social distancing, apalagi pokoknya istilah-istilah tentang COVID gitu ya, tentang pandemi. Jadi harus tetap menjaga protokol kesehatan walaupun kita bermain di rumah dengan tetangga misalnya gitu ya. Selain itu kan waktu belajar sekolah menjadi lebih pendek ya. Kan kalian biasa belajar sampai pukul 15 jam 3 sore. Sekarang kan cuma sampai jam 12. Nah, sisa waktunya untuk apa sih di rumah? Sisanya Untuk istirahat. Membantu orang tua, bermain dengan adik. Terus bisa juga memelihara tanaman baru ya. Bermain dengan hewan peliharaan, membuat kreativitas tangan. Nah, itu mungkin kalau kemarin-kemarin tidak bisa dilakukan oleh Nike ya. Bercocok tanam gitu. Sekarang ada waktu luang, dimanfaatkan. Jadi hal positif yang harus kita ambil ketika sekarang COVID itu adalah kebersamaan bersama keluarga. Betul nggak, Karel? Betul. Sekarang lebih dekat, lebih sering kumpul sama keluarga. Tapi lebih sering berantem nggak? Enggak. Karena ibu lihat adiknya Karel seumuran ya, maksudnya ya bisa jadi teman, sepantar. Jadi ada teman di rumah. Lebih dekat dengan keluarga itu hal yang positif yang kita lakukan ketika pandemi. Nah, tadi bercocok tanam, membuat karya gitu bisa kita lakukan di sela-sela kesibukan setelah belajar. Biar nggak bosan terus-terusan, karena kan menurut anjuran pemerintah kita tidak boleh kemana-mana jika memang tidak ada perlu. Lah kok ini sekarang kesini cina gitu, gimana kan kalau ada perlu. Oh iya kan ada perlu. Jadi nah podcast ini adalah bagian dari kegiatan mengisi kegiatan ketika pandemi agar tidak jenuh. Salah satunya seperti ini, bertukar pengalaman gitu ya, walaupun kalian harus datang ke sini tetap mematuhi protokol ya. Tadi teman-teman sahabat Lab School mereka pakai masker, pakai protokol kesehatan lah masuk ke sini. Nah, sekarang mereka dibuka kan biar jelas suaranya ya. Oke, ada tambahan lagi trik and tipnya? Tidak ada. Hal yang sekarang kalau misalnya di rumah tadi kan kegiatan Ike ya, bercocok tanam, membuat karya, ada hal yang menyenangkan selain itu. Aku di rumah jadi karena sering di rumah jadi banyak melakukan hal ini misalnya gitu. Enggak sih. Atau malah sering tidur. Lebih sering dekat sama keluarga. Lebih dekat sama keluarga ya. Oke, sekarang tadi kan sudah menyampaikan bagaimana tip and triknya di rumah supaya belajar tidak jenuh. Ada hal yang menyenangkan dan ada hal-hal yang menjenuhkan. Coba ceritakan dulu deh dari Nike, ada hal yang menyenangkannya apa, yang menjenuhkannya apa gitu. Biar sharing sama sahabat Lab School di rumah. Di satu sisi saya merasa senang bisa belajar di rumah dan menghabisi banyak waktu dengan keluarga. Bisa mengetahui cara menggunakan macam-macam aplikasi. Namun saya merasa sedih karena tidak bisa tatap muka langsung dengan guru-guru, dengan teman-teman, serta materi yang seharusnya saya terima, Bu, terhambat dengan sinyal internet yang buruk. Oh iya, Nike itu sering banget ya kalau lagi Zoom teh, Bu, aku keluar, susah masuk lagi gitu, aku keluar. Iya, itu hal yang menyenangkan, tapi di balik hal yang menyenangkan dan menjenuhkannya tetap harus kita hadapi ya. Jadi yang menyenangkannya tetap kita jalankan, yang menjenuhkannya harus kita upayakan supaya tidak berlarut jenuhnya. Nih Karel, yang menyenangkan dan menjenuhkannya apa nih? Kalau yang menyenangkan bisa bermain dengan adik, bertemu dengan keluarga, melakukan aktivitas seperti bercocok tanam, terus main di luar. Oke. Kalau yang menjenuhkannya? Kalau yang tidak bisa bertemu dengan teman, terus kadang jaringan internetnya tidak stabil. Jadi bikin kesel ya. Ini
Bu Guru lagi menjelaskan. Kalau udah pelajaran yang penting tiba-tiba keluar. Tiba-tiba keluar, iya. Tapi semua itu masih bisa kita atasi ya. Tetap semangat, tetap belajar walaupun banyak hambatan. Nah, teman-teman sahabat Lab School, di akhir pertemuan coba mau menyampaikan pesan apa kepada sahabat Lab School, teman-teman di rumah, agar kita sama-sama yuk belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Silakan Nikai. Buat teman-teman, kalau walaupun kita belajarnya di rumah, kita harus tetap semangat dan berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Amin. Oke, Karel, silakan sampaikan kepada teman-temannya. Teman-teman, walaupun kita tetap belajar di rumah, tapi kita tetap harus selalu semangat belajar. Oke, sahabat Lab School, tadi banyak sekali hal yang kita bicarakan di sini. Kita simpulkan tipsnya ya, trik and tipsnya dari kalian kepada teman-teman. Yang pertama adalah tadi cari suasana yang menyenangkan untuk belajar. Kalau kalian bosan di ruang tamu, bisa di kamar, bisa di taman, bisa di teras, ya, di tempat di rumah kalian biar tidak bosan. Kemudian sediakan camilan untuk menemani ketika pas istirahat, biar nggak nyari nah gitu ya. Jadi langsung kita makan di situ. Kemudian mengatur waktu, tadi kata Karel, mengatur waktu. Kita tahu nih, makanya setiap hari itu biasanya kita suka jadwal ya. Besok tuh pelajaran apa, biar disiapkan dari malam. Oh, besok matematikanya mau Zoom, berarti disiapkan nih bukunya dari semalam gitu ya. Agar kita tahu jam sekian sampai sekian pelajaran apa, kemudian istirahat kapan, dan selesai pelajarannya kapan. Harus mengerjakan tugas tepat waktu, tidak ditumpuk-tumpuk agar tidak merasa jadi PR. Aduh, ini tugas banyak sekali gitu. Mana dulu yang harus dikerjakan. Betul, jadi Bu. harus mengatur waktu. Ya, sahabat Lab School, kegiatan podcast ini akan kita tutup dengan pantun. Nih, teman-teman kita punya pantun untuk kalian. Silakan nih Kay, pantunnya. Di Muara Padang banyak buaya. Cakep gitu. Buaya timbul, manusia lari. Cakep. Coronavirus sungguh berbahaya. Mari bersama menjaga diri. Oke, mari bersama menjaga diri. Sekarang Karel, pantunnya. Rusa lari ke padang datar. Cakep. Harimau datang untuk mengejar. Cakep. Jika ingin bertambah pintar, Ya. tentu kita rajin belajar. Oke, sekarang pantun dari Bu Guru. Bangau terbang ke atas meja Cakep. dengan membawa buruannya. Cakep. Walaupun harus di rumah aja, jangan lupa rajin belajar ya. Oke, terima kasih sahabat Lab School sudah menyaksikan kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.